Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai informasi tentang narkoba dari segi medis. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Yuli Alamsyah. Dan di sini ada rekan-rekan saya dari kelompok 1 juga, dan rekan-rekan saya yang lainnya yang akan ada di sesi kedua di wawancara kali ini. Dan di sini juga saya bersama narasumber yang sudah kita undang untuk bersedia hadir memenuhi panggilan dari kita. Bisa diperkenalkan, Kak? Baik, selamat siang, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani Putri yang saat ini sedang bertugas sebagai ahli gizi di Puskesmas Pasar Minggu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Kak, karena Kakak telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Iya, terima kasih juga sudah diundang. Iya. Mungkin kita bisa langsung aja kali ya, Kak, ke pertanyaan yang pertama mengenai narkoba. Apa itu narkoba dan bagaimana cara kerjanya dalam tubuh manusia? Oke, nah yang pertama kita bahas tentang pengertiannya dulu ya. Iya. Kalau secara umum narkoba itu adalah seluruh zat, baik itu dia dari alamiah, semi sintesis atau sintesis, maksudnya dibuat secara kimia ya di pabrik gitu, yang bisa menyebabkan adanya efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta peningkatan daya rangsang gitu. Tadi terus apa? Cara kerjanya di dalam tubuh manusia itu narkoba tuh kayak gimana? Oke, kalau dari cara kerjanya tergantung kita itu apa ya, setiap narkoba itu cara kerjanya pasti berbeda-beda, tergantung juga masukinnya gimana juga berbeda-beda. Tapi kalau kita ngomongin aspek legalitas, kebanyakan dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara disuntik langsung ke intravena ya namanya. Jadi dia itu bisa, ada juga narkoba yang bisa meningkatkan kadar dopamin, itu biasanya digunakan pada obat-obat antidepresan atau mungkin dia sebagai obat anestesi gitu. Jadi dia bisa menurunkan kesadaran, atau ada juga yang berfungsi untuk meningkatkan dopamin. Terus juga ada juga yang mempengaruhi fungsi kognitif seseorang, apakah dia bisa menjadi lebih peka atau gimana, itu benar-benar tergantung ke narkobanya itu jenis apa. Iya. Untuk jenis-jenis narkoba kan banyak ya, Kak. Nah, kalau misalkan jenis narkoba yang paling sering digunakan di halayak umum tuh jenis narkoba apa gitu? Berarti kita kalau udah ngomongin umum, masuknya mungkin ke yang ilegalnya ya, kalau gitu ya. Iya. Kalau yang ilegalnya kita mungkin bisa mulai dari ganja lah, yang paling umum, yang paling sering kita dengar ya. Atau ada juga dia kokain, heroin, ekstasi. Kalau misalnya ganja biasanya kita dilinting ya, dilinting atau pakai bong juga bisa, atau ada juga pil ekstasi yang bisa kita minum langsung, atau ada juga yang pakai kapsul gitu. Kalau misalnya kayak kokain itu bisa dihirup atau bisa juga langsung disuntik gitu. Kalau misalnya dihirup itu kita biasanya sebutnya via nasal. Jadi kalau misalnya diminum per oral, kalau misalnya lewat hidung itu via nasal atau intravena yang disuntik langsung. Dan untuk salah satu jenis narkoba yang tadi Kakak sebutkan ya, kayak misalkan ganja kayak gitu. Nah, itu efeknya bagi kesehatan itu apa, Kak? Yang paling kalau misalnya yang paling kelihatan ya. Iya. Kalau ganja itu sebenarnya kalau kita lihat tujuannya itu dia bisa menjadi antiinflamasi atau misalnya kayak menghentikan peradangan. Dan terus juga bisa digunakan sebagai obat anti kejang, karena biasanya mungkin buat anak-anak kadang itu ada umur-umur dimana dia itu udah mulai sering kejang tanpa sebab dan itu berulang gitu. Tapi kalau misalnya pada pada tingkat yang parah, misalnya epilepsi, itu sebenarnya bisa aja digunakan, tapi itu benar-benar harus hati-hati banget. Jadi itu cuma bisa dikeluarin di RS tipe A kayak RS Fatmawati, RS Cipta Mangunkusumo, itu cuma bisa dikeluarin situ. Nah, terus juga mungkin ada juga efek lainnya itu dia bisa jadi halusinogen. Halusinogen itu bisa terjadi kalau misalnya udah terjadi abuse atau penyalahgunaan. Kalau misalnya dia masih di tahap wajar, ya dia bisa sebagai relaksan juga bisa. Makanya mungkin bagi beberapa orang, kalau misalnya kita ngelihat penggunaan secara legalnya di luar, itu dia bisa digunakan sebagai relaksan aja supaya orang tuh lebih rileks. Baik ya, saya mau nanya Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Gilang. Ya. Saya mau nanya, apa aja sih gangguan psikologi yang dialami oleh pecandu narkoba?
Kalau misalnya gangguan psikologis itu biasanya kalau kita lihat faktor-faktornya ya kenapa orang-orang itu make gitu. Kalau misalnya kita lihat dari faktornya mungkin dari faktor lingkungannya atau mungkin dari internal dia sendiri, kemauan dia sendiri. Tapi ketika dia sudah bisa mengonsumsi itu, lama-lama akan terjadi kecanduan. Nah, kalau misalnya udah kecanduan dan dia tidak bisa memenuhi kecanduannya itu, ada yang namanya efek withdrawal atau sakau yang biasa kita tahu. Biasanya kalau udah sakau itu tergantung dengan tingkat keparahan. Bisa jadi kokain itu lebih parah kalau tingkat kesakauannya daripada heroin, lebih parah daripada ganja, itu tergantung. Tapi mostly orang-orang itu biasanya lebih paranoid, jadi gampang panik, atau juga bisa halu juga, atau bisa juga dia tuh teler aja gitu, hilang kesadaran. Jadi tergantung seberapa dosisnya, tergantung narkobanya yang digunakan tuh apa. Tadi kan efeknya kan bisa, kalau asal narkoba digunakan narkoba bisa sakau gitu ya. Yang dialami kalau pada saat sakau itu apa sih? Apa nyeri badannya atau gimana sih? Kalau nyeri badan mungkin beberapa narkoba bisa aja ya nyeri badan ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk sejauh ini sih yang umum di masyarakat ya dia biasanya lebih ke paranoid. Jadi apa ya, badannya itu tuh siaga tapi otaknya tuh nggak siaga gitu loh. Gitu. Jadi kesannya kayak lebih mudah takut, lebih mudah cemas. Tapi di satu sisi sebenarnya itu terjadi karena dia itu sedang sakau. Gitu. Makanya kenapa orang-orang sakau itu dia pada saat rehabilitasi dia harus tahan dengan rasa sakaunya itu. Tapi ada nggak Kak, menurut Kakak nih, ini kan pecandu narkoba ya Kak? Kalau itu efeknya dipakai untuk medis ya, bakal ada sama juga nggak sih psikologisnya? Apa mungkin ada gangguan atau ya efek samping lah dari penggunaan itu sebagai medis? Oke. Kalau misalnya digunakan secara di dalam dunia medis, pasti efek sampingnya juga masih bisa ditekan ya, dan ada juga obat-obat yang bisa nge-counter efek sampingnya itu. Kayak misalnya ada namanya narkoba itu salah satunya kodein. Kodein itu dulu digunakan sebagai obat batuk dan dijual bebas. Tapi karena ternyata setelah penelitian lebih lanjut, kalau misalnya dalam jangka panjang ini ternyata bisa, ternyata bahaya loh gitu, dan ini rawan disalahgunakan, akhirnya itu ditarik gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk kita ngomongin efek samping, ya sebenarnya pasti ada efek sampingnya. Tapi selama itu dikontrol oleh medis, pasti ada juga kok cara nanganinnya. Oke Kak. Apa sih Kak tanda-tanda gejala dari overdosis itu? Kalau gejala dari overdosis, balik lagi ya. Kalau misalnya kita ngomongin narkoba, paling umum itu biasanya dia udah mulai kehilangan kesadaran. Terus kalau ngomong mungkin lebih suka meracau. Kita juga bisa lihat pupil matanya. Jadi di mata kita tuh ada pupil, ada iris yang kalau misalnya kita kasih senter, itu pasti dia itu kalau normalnya itu dia bisa membesar dan mengecil sesuai intensitas cahaya. Tapi mungkin pada orang yang udah punya penyalahgunaan narkoba itu bisa jadi tingkat dilatasi pupilnya itu bisa jadi udah mulai kendor. Jadi pupilnya tuh gede banget. Terus jika kita bertemu dengan orang itu tersebut, apa cara kita menghindari orangnya? Ya, itu bagaimana? Kalau untuk menghindari orangnya, tentu mereka juga sama-sama manusia ya. Jadi kalau misalnya untuk menghindari mengasingkan orangnya, kalau saya rasa tidak perlu, karena kita juga sama-sama manusia, kita makhluk sosial. Tapi bagaimana caranya kita membentengi diri kita supaya kita itu tidak ikut ke dalam pergaulannya. Karena kalau misalnya orang yang udah bisa masuk ke dalam pergaulan narkoba itu udah rawan banget dengan kekerasan, karena narkoba dan kekerasan itu berdekatan gitu. Begitupun cara mendapatkannya, gak jarang juga orang yang harus melalui kekerasan untuk bisa mendapatkan narkoba itu gitu. Jadi kalau misalnya kita memang bertemu dengan orang yang, baiknya kita mungkin kalau misalnya kita sekedar ketemu ya tidak apa-apa, treat aja sebagai manusia. Tapi kalau misalnya memang dia teman kita atau dia sahabat kita, ya lebih baik kita pendekatan ke dia pelan-pelan dengan empati supaya dia bisa balik lagi ke diri dia yang tanpa narkoba sebelumnya. Oke. Jadi gini Kak, saya mau nanya juga nih, kira-kira apa sih efek jangka panjang nih kalau ada orang yang menggunakan narkoba ya secara ilegal lah? Itu kira-kira ada pengaruhnya nggak di organ ya? Mungkin dengan contoh jantung atau paru-paru gitu Kak? Oh ya pasti ada
pasti ada. Jadi setiap organ tubuh itu kalau udah kena narkoba pasti akan ada efek sampingnya. Misalnya kayak di ginjal, itu ginjal juga penyaringannya juga bisa rusak. Karena kan dia juga harus nyaring darah ya. Kalau misalnya si narkoba itu via intravena disuntik, itu juga bisa laju ginjal itu bisa dipengaruhi ke situ, jadi dia bisa rusak. Begitupun hati yang memang fungsinya mendetoks tubuh kita, itu juga bisa kena. Gagal hati itu rawan banget terjadi. Terus kalau misalnya dia dihirup, bisa juga kayak misalnya nikotin, itu udah umum banget lah ya, itu pasti di mana-mana banyak dan kita bisa dapetin dengan mudah. Nah itu balik lagi kanker paru, pneumonia, TBC gitu, itu banyak banget dan itu pasti ada. Oke, kita lanjut untuk sesi kedua ya Kak. Baik. Sebelumnya perkenalkan saya Maesa Pandu Bisoro. Ingin bertanya sedikit tentang manfaat penggunaan narkoba dalam dunia medis itu apa aja Kak? Oke, Ya. bagus nih pertanyaannya nih. Jadi kalau untuk manfaat dalam dunia medis, dia bisa sebagai obat kemoterapi, dia bisa juga jadi obat untuk PTSD. Itu kayak depresi atau stres karena ada keadaan trauma tertentu. Misalnya mungkin untuk orang-orang yang habis perang atau habis ada kejadian traumatis, itu biasanya dia rentan untuk psikologisnya terganggu, dan narkoba itu sebenarnya bisa untuk membantu menenangkan dia gitu, itu juga bisa. Atau obat ADHD itu juga bisa. Terus ya yang kayak tadi antiinflamasi, anestesis. Oke, mungkin sekarang Ini Kak, saya mau nanya, gimana orang yang sudah kecanduan alkohol atau narkoba bisa disembuhkan? Bisa. Jadi kalau misalnya untuk prosedurnya ya, biasanya itu kalau semoga ini kita itu misalnya ada orang yang dia udah kena narkoba, dia itu rehabnya atas kemauan sendiri ya. Karena pasti kalau misalnya udah melibatkan polisi, pasti prosedurnya beda lagi gitu. Nah, kalau misalnya untuk setahu saya, kalau yang misalnya dia mau rehab sendiri, itu mungkin bisa ke puskesmas dulu. Jadi entah penanganannya seperti apa nanti di puskesmas, karena tergantung derajat keparahan. Tapi kalau misalnya nanti sampai dirujuk ke RSKO, rumah sakit ketergantungan obat, nah itu nanti dia bakal di asesmen dulu. Nah jadi kalau misalnya dia udah masuk ke RSKO, rumah sakit ketergantungan obat, itu nanti prosedurnya udah beda lagi. Nanti dia itu akan dilakukan asesmen, kayak misalnya penilaian seberapa parah sih ini ketergantungannya, tingkat ketergantungannya itu. Nah terus nanti biasanya akan dilakukan kayak terapi medis dulu. Nah nanti habis itu masuk ke rehabilitasi, dan selama rehabilitasi itu ya mungkin sama kayak Coki itu ya gitu. Ada terapinya itu bisa terapi individu, kayak misalnya lebih ke perilakunya seperti apa, pengobatan secara perilaku untuk menangani sakaunya misalnya, atau untuk mengisi waktu luangnya seperti apa. Lalu ada juga terapi kelompok, di mana mungkin sesama survivor atau sesama survivornya dikumpulin cerita kenapa mereka bisa seperti itu, faktornya seperti apa yang mereka rasakan selama mereka ketergantungan itu seperti apa gitu. Nah itu nanti bisa menjadi motivasi gitu, karena balik lagi selain tindakan medis, tindakan terapi psikologis, pasti support system juga dibutuhin banget kan ya pastinya gitu. Nah nanti setelah terapi-terapi itu selesai, balik lagi ke bagaimana caranya untuk menangani supaya ini tuh nggak relapse. Karena narkoba kalau kita nggak benar-benar keluar dari situ pasti relapse, akan terulang lagi gitu. Jangankan narkoba, minum aja kita untuk keluar itu susah banget kan gitu. Nah apalagi narkoba ini, jadi bisa banget narkoba itu sembuh, tapi tentunya harus ada support yang kuat juga dari orang sekitarnya. Nah, misalnya kalau udah sembuh itu beberapa tahun kemudian dia ngumpul sama temen, walaupun dia udah sembuh total, apa dia bisa balik lagi seperti candu sebelumnya? Bisa banget. Kayak kemarin kalau nggak salah Rizky Nasar ya namanya. Pokoknya ada artis yang setiap tahun tuh ketangkep narkoba gitu loh. Nah itu adalah salah satu contohnya. Makanya kenapa kalau udah masuk ke lingkaran seperti itu sebaiknya benar-benar cut off orang-orang yang Dari faktor lingkungan juga berpengaruh tuh. Iya, malah biasanya faktor lingkungan yang lebih. Misalnya kita dari diri kita, oke, gue tidak akan mengonsumsi itu lagi. Tapi ketika kita masih membuka akses komunikasi dengan orang-orang yang ada di lingkaran itu, chance kita akan tetap besar juga untuk relapse lagi. Terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan pertanyaannya kayak perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Zahran. Untuk
tentang rehabilitas nih Kak. Saya ingin tanya, kan tadi udah Kakak jelasin ya cara-caranya bagaimana dilakukan rehabilitasnya itu berapa lama ya Kak rehabilitas itu? Karena kan di beberapa kasus berbeda-beda penanganannya. Ada yang cepat, ada yang lama. Itu bagaimana sih kok bisa berbeda-beda gitu jangkanya? Oke, kalau misalnya untuk durasi, pertama durasi setiap orang pasti beda-beda ya, tergantung keparahannya kan. Iya. Nah, tapi kenapa setiap orang bisa berbeda-beda? Balik lagi, narkoba apa yang dia pakai? Oh, jenisnya itu apa ya? Jenisnya tuh apa yang dia pakai? Kalau misalnya jenisnya berat banget, tapi kemauan dia untuk sembuh juga berat banget, ya bisa aja cepet. Tapi kalau misalnya dia narkobanya mungkin yang nggak separah yang lain, tapi kemampuan sembuhnya itu nggak ada, ya bisa juga lama. Gitu. Jadi itu tergantung. Pasti nanti dari pihak RS-nya pasti akan melakukan asesmen ulang. Apakah orang ini udah membaik dari sebelumnya atau enggak? Jadi itu sangat-sangat relatif. Sebelumnya perkenalkan dulu Kak, nama saya Kian. Saya mau nanya, apakah pengguna narkoba itu bisa sembuh total tanpa rehabilitas? Kalau bisa sembuh total tanpa rehabilitasi tergantung apakah orang itu mau sembuh apa enggak. Kalau misalnya untuk pasti setiap orang pengalamannya berbeda-beda, tapi kalau menurut saya susah banget kayaknya. Jadi harus ada bantuan juga. Kita lihat contohnya kemarin kayak Amarzoni kan. Iya itu maksudnya Amarzoni, Polis Kina Asar sih. Fitnah nanti nih kalau ditanya. Iya lagi ya. Tangkap lagi. Iya ketangkep terus kan. Iya, 3 kali. Berarti kan kemungkinan nggak bisa sembuh total kan? Sembuh total itu baik lagi apa? Nah pertanyaannya adalah apakah kita ambil case-nya Amarzoni ya? Apakah si Amarzoni ini nge-cut off benar-benar orang yang ada di lingkaran itu? Kalau misalnya dia masih belum nge-cut off orang-orang yang ada di lingkaran itu, bisa jadi dia balik lagi. Tapi kalau misalnya kita ambil contoh, siapa sih yang YouTuber horor itu istrinya Demian? Ya, Sarah Wijayanto. Sarah Wijayanto pernah ngaku di podcastnya Dedi kalau misalnya dia pernah pakai narkoba juga. Nah itu dia itu bisa sembuh karena apa? Karena support system gitu. Dukungannya. Karena dukungan gitu. Karena dia sadar sebenarnya ada kesempatan, banyak banget kesempatan supaya kita itu bisa keluar dari lingkaran itu. Tapi kalau misalnya pada saat itu kita masih belum kuat kemauannya, susah. Tapi pada akhirnya seseorang itu bisa benar-benar rehat total, sembuh total, bisa banget dari narkoba itu. Itu ada. Saya sedikit Kak tambahan, kalau untuk cara mengurangi kecanduan itu gimana sih kan? Kecanduan narkoba itu kalau udah kecanduan itu kan parah banget, kayak kasusnya tadi Amarzoni kalau udah sekali nyoba pasti dia pengen lagi gitu. Kalau cara biar nggak sampai kecanduan itu gimana ya Kak? Nah berarti itu gimana cara kita mendistract-nya. Setiap orang tuh pasti beda-beda tuh cara mendistract-nya. Mungkin ada orang yang menganggap gue tuh nggak boleh santai karena kalau gue santai pasti gue kepikiran kayak gitu gitu. Nah itu balik lagi gimana caranya dia itu mencari mungkin temennya yang bisa membantu dia untuk kayak membantu nyebutin dirinya atau mungkin mencari hobi baru atau mungkin kayak misalnya pas lagi ngumpul ya let's say kita ngomong mungkin lebih ke minum lah contohnya. Mungkin biasanya kita main itu sambil minum alkohol atau gimana ya mungkin kita bisa coba ke yang lain gitu. Misalnya mungkin cukup minum ya kayak gini-gini aja minum kopi ya putih gitu. Atau misalnya kalau misalnya ada yang udah kecanduan banget ngerokok ya mungkin sehari bisa sepak. Nah itu mungkin Nah gitu juga konsepnya kan. nah itu mungkin ya bisa ada alternatifnya mungkin kalau sekarang ada vape gitu meskipun vape sekarang juga udah banyak penelitiannya atau mungkin bisa diganti ke bubble gum gitu permen karet permen karet itu banyak banget sih alternatif. Nah, ini kan tadi dari rehab ya Kak, dari pertanyaan si Zaran. Nah, yang saya tahu tuh kalau misalkan rehab itu dia dosisnya dikurangin apa tiba-tiba di stop sih? Yang dari tadi pemakai segini jadi kurang sedikit setiap hari. Kalau langsung di stop itu biasanya dia kaget tuh. Iya, pasti sakau. Iya. Pasti nanti akan ada efek sakau itu. Dan balik lagi ya, mungkin ada juga orang yang ketika sakau itu benar-benar kasar, gitu, violence. Nah, balik lagi itu kebijakan mungkin dari RS-nya masing-masing, gitu. Karena balik lagi setiap kasus pasti berbeda-beda. Gitu. Tapi kalau misalnya mungkin ketika dia sakau itu dia masih bisa nahan, dia bisa aja sih nggak dikasih. Mungkin pada kondisi yang parah ya mungkin akan dipelan-pelanin dulu. Berarti kalau orang yang udah sakau nih, berarti itu tuh udah bener-bener kecanduan banget ya sama narkoba. Jangankan sakau kita biasanya
misalnya tiada hari tanpa minum gitu, kayaknya kurang gitu loh. Nah itu udah masuk ke kecanduan, tapi mungkin belum sakau lah gitu, belum sakau yang kayak kita ngelihat di berita-berita gitu, mungkin belum sakau, tapi udah masuk ke kecanduan. Kak, mungkin untuk pertanyaan terakhir dari saya nih, menurut kakak, pandangan kakak untuk ibaratnya tuh ada program ganja medis itu, pandangan kakak gimana? Nah, kalau ganja medis ini kontroversial ya. Iya. Kalau misalnya kan kita udah melihat nih contohnya di US seperti apa. Kalau misalnya kita ngeliat dari sisi medisnya, itu pasti bagus banget sebenarnya. Kenapa US melegalkan ganja? Yang pertama untuk medis, terus juga biaya untuk menekan biaya peradilan, kayak misalnya orang-orang yang dengan kasus penyalahgunaan ganja yang mungkin bisa ngabisin biaya pidana sekian gitu, itu tuh bisa ditekan juga. Tapi balik lagi, mungkin dia juga untuk menghindari kayak black market itu juga bisa. Tapi kalau apakah alasan-alasan itu bisa diterapkan di Indonesia atau enggak? Nah, itu yang jadi masalahnya kan. Gitu. Apakah SDM kita tuh udah siap untuk dilegalkan ganja ini gitu. Nah, jadi balik lagi, apakah SDM kita tuh udah siap untuk melegalkan ganja ini? Karena banyak banget minimarket yang masih melegalkan untuk penjualan rokok ataupun minuman beralkohol ke anak-anak di bawah 17 tahun. Selama itu masih ada, saya rasa belum bisa diterapkan untuk pelegalan ganja itu di Indonesia karena kontrol dari masyarakatnya pun belum siap. Nah, saya mau nanya lagi nih. Maksudnya kan kemarin istrinya Bintang Emon ya kalau nggak salah itu dia terkena positif narkoba gara-gara obat flu ya itu. Itu maksudnya apakah bisa seperti itu? Gitu. Konsepnya bisa candu narkoba jadi. Nah, masalahnya gini, seperti yang tadi saya bilang juga ada yang namanya kodein. Kodein itu dulu memang obat batuk. Gitu. Mungkin kandungannya kayak. Iya, kandungannya. Karena narkoba itu kan banyak banget, baik dari yang dia alami dari tumbuhan, baik dia semi sintesis ataupun sintesis. Tergantung. Nah, masalahnya adalah narkobanya jenis apa? Gitu. Apakah yang kayak model kokain, heroin gitu? Pasti ada di dalam obat itu. Tapi kan berapa kadarnya kayak gitu-gitu. Sebenarnya nikotin pun masuknya ke narkoba. Tapi kenapa nikotin itu dilegalkan untuk dijual bebas sebagai rokok? Karena dia itu masih yang paling berat itu tuh gudang garam dengan kadar itu 1,2 per 2,1% nikotin. Sedangkan baru bisa dikatakan sebagai narkoba yang bisa disalahgunakan kalau dia di atas 4%. Makanya karena dia masih 4%, jadi boleh disebarluaskan itu masih boleh. Makanya mungkin kenapa itu tahu-tahu kenapa bisa positif narkoba, ya karena mungkin di obat flu itu ada obat itu, tapi kenapa bisa dapet, ya karena balik lagi kadarnya belum tentu. Kak, terima kasih ya. Iya, terima kasih juga. Bintang-bintang. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Mungkin sekian dari video kelompok 1 tentang narkoba di bidang segi medis. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.